Ini ditaruh dulu. Bang Wisman, sedikit bentar ya sama pengacara saya biar lebih penting. Bang Jahmadan tadi. Bang Jahmadan, pengacara saya. Bang, saya sambil Bang, ini juga kan tadi pertemuan langsung berdua. Boleh di-spill apa yang dibahas di dalam? Keterbukaan, kedewasaan sebuah keluarga, ya walaupun dikritik dengan cara keras, dikritik dengan cara bahkan tidak santun, diperolok-olok oleh saya dan lainnya, bahwa sebuah keluarga yang bagi saya menanamkan, bahkan ketika saya kaget, ya kan, setelah saya minta maaf atas tulisan saya, penelitian, kajian-kajian yang lebih baru, meskipun dengan metodologi yang sama, tetapi dengan data yang lebih lengkap, maka jujur bahkan terhadap penelitian kita sendiri. Bang, saya terus begitu ya. Jadi saya secara gentleman mengatakan, ya, Abang minta Pak Jokowi dan keluarga besarnya, kepada publik pun saya minta maaf. Karena apa? Sebagai peneliti bertanggung jawab untuk mengkoreksi tulisannya, bukan menyembunyikan kebenaran sehingga dianggap bahwa penelitian itu sudah final, tidak online, hanya demi fanatisme, hanya demi bisa jadi kepentingan politik praktis. Saya menempatkan bahwa saya tidak ada, saya katakan kepada para penyidik di Polda saya, profile checking tentu sudah clear, tidak punya afiliasi politik apapun, baik dalam maupun luar negeri, dan murni memenuhi rasa ingin tahu saya sebagai penulis dan peneliti. Inilah tanggung jawab saya. Makanya saya katakan, sebagai peneliti dan penulis, jika ada yang salah, koreksi. Kalau tidak, dikoreksi orang lain juga welcome. Gitu. Metode-metode yang temuan-temuan saya yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap saya pengkhianat, saya siap dengan rekonstruksi, dengan uji coba yang sudah saya lakukan 3 bulan ini dan akan saya tuliskan dalam buku. Ya, bukan dengan cuap-cuap. Saya akan menuliskan 2026 semoga bisa selesai. Saya katakan tunjukkan, kemarin saya mendadak ya, malam baru ada berita kami diundang ke Istana Wapres, padahal kami sudah harusnya tidur di hotel. Nah, saya bingung, juga ya, apalagi yang ditemui seorang Wapres. Tetapi saya siap, apapun yang terjadi, secara gentleman saya harus hadir. Dan undangan itu penjelasan tadi yang dikatakan bahwa keluarga besar mereka terbuka jika ada penelitian dan mengkoreksinya asal jujur. Tidak ada motif politik, tidak ada demi ini itu, jabatan publik dan lainnya. Dan saya memang, saya katakan kepada Bapak Presiden, saya akan tuliskan koreksi saya, penelitian saya tidak lengkap dan endgame. Dan saya minta izin saya di Bali G. Saya pikuk, macet, saya tidak punya banyak waktu dan panas, saya lebih nyaman saya di Bali G dan Pematang Siantar. Saya akan
mempublikasikannya. Pak Rismon, berarti dengan ada temuan itu berarti terkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini legitimate asli gitu. Wartawan asli, ya, truth hurts, kebenaran itu benar, menyakitkan, tetapi ungkapannya dan lebih jujur. Coba membusuk pikiran kita, hati kita. 3 bulan ini saya lanjut lebih seksama. Ini final secara terbuka dan gentleman, daripada saya disorak-sorai seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu, yaitu 2 variabel geometri itu semua mengkotakkan Rismon bla bla bla, pengecut, bantah itu dalam tulisan juga. Saya hormati teman-teman Pak Roy dan Bu Tipa sebagai sahabat, sebagai keluarga, tetapi marilah kita berdiskursus, beropini, tidak ad hominem. Mari kita cerdaskan Republik ini. Bantah temuan saya dengan cara beradab, beretika. Karena saya khawatir, ya, kalau hal itu tidak dilakukan, maka semakin mengkonfirmasi apa yang saya tulis. Dan itu pasti saya tuliskan. Saya selalu menuntaskan pekerjaan yang saya mulai. Bang Rismon, ada pesan kepada teman-teman yang masih mempersoalkan ijazah Pak Jokowi? Pesan abang seperti apa? Jangan sembunyikanlah, ayolah, anggap pengkhianat. Itu akan lebih ringan daripada kalian sembunyikan. Tidak ada embos, halo. Apa yang disembunyikan? Ya keberadaan itu. Keberadaan fitur-fitur dalam dokumen itu. Selalu dikatakan tidak ada embos, tidak ada watermark. Cross-check dengan puluhan metode dan adat. Atau saya undang Pak Roy Suryo atau yang lainnya, ayo kita secara terbuka undang wartawan, saya akan demonstrasikan metode saya. Bagaimana pencahayaan dengan sudut tertentu bisa menghilangkan warna tertentu yang secara kromatik atau nilai integer dekat dengan warna lain. Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi. Stempel yang warnanya gelap, ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang. Ayolah. Educate the public. Saya lebih baik nggak disorak-soraki, lebih baik saya dihina, dicaci sebagai pengkhianat, daripada saya harus nggak bisa tidur. Oleh karena itu, kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya, Pak Roy Suryo dan Budi, mau secara private maupun secara itu di saya, dengan cara fair, terbuka seperti buku 400 sekian halaman, 408 buku Jokowi White Paper. Pertanggungjawaban seorang yang mengaku peneliti, aktivitas penelitian terhadap hasil baru. Jangan lagi. Kalau begitu, maka saya bisa berpikir jauh bahwa kalian punya motif lain. Kalau motifnya mencari kebenaran berdasarkan pengetahuan sains, kemampuan sains, open mind. Harusnya open minded. Telepon saya, hubungi pengacara saya. Kita akan bertemu terbuka maupun tertutup. Itu aja. Tetapi kalau hanya mencibir seperti itu, suatu saat publik juga akan muak dan lebih percaya tulisan saya. Next 2026. Bang, ini kan Anda sudah minta maaf dan Anda juga sudah mengaku bahwa itu asli. Tapi udah kadung merebak di masyarakat soal ijazah palsu baik Pak Jokowi dan Gibran. Tapi Anda mau bilang sesimpel apa sih Pak untuk mempercaya masyarakat percaya dengan statement Anda yang terbaru ini?
basisnya tetap metodologi, data yang lebih lengkap, dan objektivitas. Tentu saya tidak bisa cerita seperti ini, maksudnya mengatakan seperti ini dengan narasi kosong. Saya akan buktikan dengan tulisan saya. Dan itu ongoing, it takes time. Ya, tetapi kalau kalian lihat buku-buku saya di Amazon, di penerbit Andi, di penerbit Informatika, saya selalu tuntaskan pekerjaan saya. 40-an buku di penerbit Andi Yogyakarta, 40-an buku di penerbit Informatika. Dan buku-buku saya yang ada di Amazon bahkan menjadi rujukan mata kuliah di sejumlah universitas yang terkemuka. Dan mereka ingin, terima kasih. Tetapi kalau oleh karena itu, saya akan tuntaskan sama seperti yang lain-lain. Gitu kan? Tanpa narasi-narasi kosong. Prove it. I'll prove mine. Can you prove yours? Kalau nggak bisa, tolonglah. Ayo. Akui kebenaran itu. Nah, kebenaran itu apa? Ya fakta yang ada di situ. Yang kita bilang tidak ada lintasan, ternyata ada. Ketiadaan itu. Karena faktor geometri dan pencahayaan. Intensitas cahaya. Fitur-fitur lain. Konvolusi akibat focal length. Jenis lensa dan lainnya. Ayolah. Pada saat digelar perkara, saya sampai perhatikan begini. Ada 3 terutama. Emboss ada di pojok kiri bawah. Watermark ada. Dan fitur itu konsisten dengan apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Jangan bilang nggak ada. Sedih saya. Bang, kalau untuk menyelesaikan isu yang tadi kapan menyelesaikan isu yang nanti bakal dibentuk? Ya, it takes 1 year lah ya, 6 bulan sampai apa, mudah-mudahan lebih cepat. Nah, karena saya juga harus ada pekerjaan di sana kan harus hidup. Hidup saya dari menulis juga, tapi menulis buku informatika. Saya harus hidup, saya harus menulis sembari penulisan itu. Saya kan bukan orang kaya yang ada modal hidup untuk 5 tahun, fokus untuk itu, kan nggak begitu. Karena saya judulnya apa? Judul itu biasanya belakangan ya kan. Tetapi konsep itu biasanya saya menulis itu daftar isi dulu.